Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Ayyuhal hadiruna rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah kita diberikan keringanan langkah kaki untuk hadir di majlis dan di masjid ini. Dan semoga kehadiran kita dinilai sebagai hamba-hamba Allah yang istiqamah. Dan ini juga yang nantinya mudah-mudahan sebagai bekal kita iman dan takwa ketika ruh lepas dari jasad kita dan kita dinyatakan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam untuk Nabi kita baginda Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang paling santun akhlaknya, yang paling cinta dengan kita umatnya. Tidak ada pertanyaan yang lebih mengena dan lebih menjadi perhatian beliau ketika 4 malaikat turun ke bumi untuk menjemput ruh kekasih Allah Nabi kita biiznillah, kecuali yang menjadi jawaban tenang perasaan nyaman dari baginda Nabi SAW adalah bagaimana keadaan umatku. Jibril alaihissalam diantaranya memberikan jawaban, ya Muhammad, meskipun umatmu secara abjad merupakan umat terakhir, tetapi tidak akan ada umat satupun yang masuk ke surga Allah kecuali umatmu terlebih dahulu. Dan mudah-mudahan ini korelasinya dengan kita yang pernah Rasulullah SAW menyatakan bahwa beliau rindu dengan kekasihnya. Para sahabat yang berada di sekitar beliau kemudian balik bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang kau maksudkan dengan kekasihmu? Rasulullah dengan tenang menjawab, wahai sahabatku, kekasihku adalah mereka yang tidak hidup sezaman denganku, mereka yang tidak melihat bagaimana fisik rupa wajahku, mereka yang tidak melihat bagaimana gemetarnya aku menerima wahyu, mereka yang tidak pernah satu majlis denganku, tetapi mereka sami'na wa ata'na, mereka mendengar dan mengikuti apa yang menjadi ajaran-ajaran dan sunnahku. Siapa mereka? Mereka adalah umat akhir zaman. Siapa umat akhir zaman? Kita di antara umat yang masuk kategori umat akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama kekasihnya yang mulia, dan di padang mahsyar kita dimuliakan berada dalam barisan juga barisan yang paling mulia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tema kita pada kali ini mencoba menggeser tentang anjuran untuk menyegerakan amal. Jangan ditunda-tunda. Saya pernah dan beli satu buku. Judul bukunya juga unik. Kalau biasa pepatah itu kan tak kenal maka tak sayang.
Itu umumnya tuh. Tapi judul buku itu unik. Tak kenal maka tak benci. Dan begitu saya buka isi bukunya, ternyata ini adalah tak kenal maka tak benci mengenal setan. Bagaimana kita mau mengenal sesuatu, bagaimana kita mau cinta benci sesuatu kalau kita tak kenal. Makanya kekhawatiran yang tak jelas itu tak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena tak jelas. Yang perlu dijelaskan, yang perlu dikhawatirkan itu kalau sekiranya ada informasi valid, barangnya ada, itu baru boleh kita takutkan. Kenali iblis, jawabannya pada dialog antara Rasulullah dengan iblis laknatullah. Dalam satu kitab disebutkan, datang iblis kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai iblis, apa maksud kau datang ni? Kata iblis, aku datang ini atas perintah Tuhanmu, atas perintah Allah. Untuk apa? Untuk mengadakan dialog. Dialognya Rasulullah bertanya, siapa musuhmu dari umatku? Kata iblis, yang pertama musuhku dari umatmu ente. Iblis tidak lagi apa neko-neko bahasa itu, tak lagi pakai bahasa samaran, bahasa majas. Tidak. Siapa musuhku? Kau. Kenapa? Dulu aku sudah banyak umatmu yang manusia-manusia yang menyembah berhala, yang tiada hari tanpa khamar, yang tiap malam berzina. Itu kawan-kawanku. Tapi kau datang, mulai beralih dia, mentauhidkan Allah, membuang. Bapak hadirin sekalian, gilanya zaman jahiliyah dulu itu, minum itu bukan hanya arak itu diminum, mandi pakai arak. Saking jahilnya itu. Minum kita segera teguk itu ya kemungkaran juga. Tapi saking gilanya itu, mandi pakai arak. Nah, berapa musuhmu dari umatku? Ada 15 musuh. Nah, tahu kita siapa 15 orang ini? Ya Rasulullah, orang yang ada sholat berjamaah, mukminun nasih, orang mukmin senang memberi nasihat dan sebagainya. Ada 15. Terus siapa musuh temanmu dari umatku? Ada juga 15. Siapa di antaranya? Yang tiada hari tanpa khamar, yang riba, yang judi. Apa yang diperintahkan, yang dilarang oleh Allah, oleh agama, itu dikerjakan. Itu temanku. Nah, maksudnya adalah dialog ini mengenalkan kepada kita, kenali mana musuh iblis, mana kawan iblis. Yang hadir di sini ini sudah pasti musuh iblis. Berbahagialah kita jadi musuh iblis. Kenapa? Karena kalau jadi musuh iblis artinya teman malaikat. Tapi iman kita ini bukan iman malaikat. Iman kita ini yazid wa yanqus. Pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasa naik iman tu. Dengar tausiah, rasa nak berzikir. Ada kajian keagamaan, rasa nak ke masjid tiap hari. Bila perlu hidup tinggal tidur di masjid. Ngapa iman lagi naik? Tapi begitu sudah di mall, sudah di tempat rekreasi, mulai turun. Iman kita ni yazid wa yanqus. Makanya untuk menjaga iman, suhbatus sholihin, bergaul dengan orang-orang soleh yang saling mengingatkan. Jadi untuk apa kita mengenali iblis ini? Tahu. Makanya kalau tahu, tak kenal maka tak benci. Oh, ini musuh iblis. Oh, ini kawan iblis. Jadi di antara isi buku itu adalah
dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan iblis laknatullah lagi. Jadi iblis ini Bapak hadirin sekalian, memang Allah berikan tangguhan umurnya ini sampai kiamat. Jadi dah berjuta bermiliar manusia dia tahu cara menghadapinya. Yang kita ni dari lahir tahun 60-an, 70-an, baru sekarang baru 50, 60. Iblis tu dari zaman Nabi Adam sampai ini, itulah makhluknya. Jadi paling lihai. Tapi selihai-lihainya dia itu masih lemah jika berhadapan dengan orang-orang beriman. Apa nasihat iblis kepada Nabi Musa? Iblis, sini dulu. Musa, sini dulu. Kata Nabi Musa, tumben iblis nak manggil aku ni, aku nak beri kau nasihat. Bila iblis beri nasihat, iblis tu bisa menggoda, iblis merayu, punya beri nasihat, dicuekin oleh Musa. Berlalulah Nabi Musa dari hadapan iblis. Beberapa langkah dari hadapan iblis, datang malaikat Jibril. Musa, sini dulu. Apa ya Jibril itu? Kali ini yang disampaikan iblis itu perintah Allah, betul. Apanya dia? Dengar aja dulu omongan iblis tu. Tak tahu mimpi dari mana dia kok betul katanya menyampaikan informasi ini. Datanglah Nabi Musa menghampiri iblis. Iblis, apa nak kau sampaikan? Aku selama ini memang bohong, selama ini memang menggoda, tapi kali ini aku nak nyampaikan yang benar. Apa kata iblis? Ya Musa, jika engkau ingin mengerjakan satu kebaikan, jangan tunda-tunda, segerakan. Karena kalau kau tunda-tunda, aku akan masukkan dalam pikiranmu rasa menyesal berbuat baik. Jadi jika ingin berbuat baik, beramal soleh, segerakan. Bila nak sedekah, tak lalu nunggu kaya. Ya, kalau kaya. Kalau tak kaya-kaya, bersodakohlah, karena sodakoh bisa kita membuat kaya. Jangan nunggu kaya baru bersodakoh. Bila nak ke masjid, nantilah nunggu pensiun. Ya, kalau umur sampai 60. Bila nak berjamaah, nantilah kalau dah ada pendamping hidup. Ya, kalau berbini. Kalau belum berbini dah mati dulu. Artinya kenapa? Artinya berbuat baik itu jangan ditunda, segerakan enggak. Inilah makna bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga seluas arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Jadi kalau ada pengklaman dialah penghuni surga, hanya berapa ratus orang. Surga itu luas. Arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ingin mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitan ka qita'il lail al muslimu yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh, segera. Bersyukur Bapak hadirin sekalian, kita sampai pensiun masih bisa berjamaah. Bersyukur kita ada waktu luang masih digerakkan Allah untuk berjamaah, untuk hadir majlis ilmu. Karena ada juga orang yang tidak dekat dengan Allah, jauh dari agama Allah, tapi kehidupannya semakin makmur. Hati-hati, ada yang namanya siksaan ditunda. Itu yang disebut dengan istidraj. Kita mau kondisi apa lagi? Inilah kondisi yang terbaik diberikan Allah. Makanya pernah saya sampaikan juga dalam salah satu majlis, termasuk kebahagiaan dan keselamatan seorang manusia, seorang hamba Allah, jika taisirut ta'ah, diberikan kemudahan untuk taat. Mudah hadir di majlis ilmu, mudah hadir di majlis zikir, mudah menghadiri hajat kawan, mudah memenuhi apa yang jadi keperluan sahabat. Itu bagian dari Allah mudahkan taat.
bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh sebelum datangnya berbagai fitnah yang bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Fitnah, satu ujian akhir zaman yang karenanya diajarkan doa oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnah akhir zaman. Oleh karenanya kekhawatiran terhadap fitnah ini disebutkan dalam hadis ini. Ada orang yang pagi harinya beriman, sorenya kafir, saking cepatnya ini. Atau sebaliknya, wa yumsi kafir yumsi mu'minan yusbihu kafiran. Seorang yang waktu sorenya mukmin, sorenya dia menjadi kafir. Saking cepatnya perubahan ini. Sebenarnya kalau kita kaji dalam Al-Quran, hal-hal semacam ini nih menjadi perhatian kita dan tidak perlu kita khawatirkan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran menjadi pegangan kita, Pak. Disebutkan dalam Al-Quran itu kan disebutkan apa dalam akhir-akhir surah Ali Imran itu, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min al-anhar la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Nah itu dia, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kamu jangan kagum, jangan merasa wah gitu dengan perjalanan orang-orang kafir bolak-balik di dunia ini, plesir kemana-mana, mobil berseliweran dia jak semua, rumah semakin mewah bertingkat, jumlah mobil sejumlah anggota keluarga, punya tanah berkapling-kapling. Kalau orang kafir itu jangan dibuat, kayu dia benar, jangan, dosa, takjub. La yaghurrannaka taqallub, jangan bolak-balik, jangan khawatir itu. Kenapa? Nah, kita lihatlah dalam surah Ali Imran, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, falayyuqbala min, maka tidak akan diterima apapun dari amal ibadah itu. Bagaimana Pak kalau dia nyumbang satu masjid, jangan satu masjid, 1000 masjid dia bangun pun, itu kalau tidak karena Allah dan tidak beriman kepada Allah, itu seperti debu di atas batu ditiup angin karena hujan, ada bekas enggak? Tidak ada bekas, sayang. Karena iman itu harus terpatri dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Dampaknya karena begitu cepatnya perubahan, pagi iman, sore kafir, atau sebaliknya, sehingga dia rela menjual agamanya dengan sedikit keuntungan duniawi. Ya, semelarat-melaratnya kita di dunia, berapa tahunlah umur? Di antara jamaah ini siapa yang paling sepuh? 70 ada. Mbah berapa mbah? Umurnya mbah 74, 64 bonus tahun. Nabi 63. Ya, ada yang 62 tahun 11 bulan. 62 tahun 11 bulan 23 jam. Balik melangkah pas 1 jam. Pertanyaannya bukan kapan kita meninggal, bukan di mana kita wafat, tapi bekal apa yang harus kita siapkan. Jadi iman ini pegang erat-erat. Jadi jangan merasa takjub dengan merasa, kenapa? Kalau kita model mudah takjub, kalau kita merasa mudah tergoda,
nanti sampai ke hati jadi pikiran. Ya, apapun kalau sudah sampai ke hati itu dah jadi renungan semua. Makanya kata Abu Bakar, ya Allah, jadikanlah harta itu cukup di tanganku aja, tidak usah di hatiku. Artinya apa? Kalau diambil Allah, ya ambillah, tidak ada cerita. Ini tidak. Tetangga beli motor, demam. Tetangga beli mobil, opname. Jadi harta ukurannya apa? Ukurannya duniawi. Seharusnya yang menjadi fastabiqul khairat, berlomba-lombanya adalah kalau dia bisa ngaji, ngapa aku tak bisa ngaji? Kalau dia rutin malam Kamis, kenapa aku tidak pernah hadir? Kalau diisi berjamaah, kenapa aku kok tidak bisa berjamaah? Nah, pemompa ini yang harus terus semangatkan. Ustaz, saya ini mau belajar ngaji, cuman malu. Pak, kalau mau dapat ilmu 2 syaratnya. 1, tak malu dan mau. Itu aja, mau dan tak malu. Malu saya kalau baca depan orang tuh, saya langsung ngajar ngaji. Alhamdulillah, antara jamaah itu ada dari Iqra 1, sekarang sudah lancar ngaji. Jadi bukan karena apa, semata lebih karena istiqomah. Jadi istiqomahnya ini, ya. Kalau mau, ndak malu, insya Allah dapat ilmu. Tapi kalau mau, tapi malu, ndak akan bisa. Dia ndak malu, tapi ndak mau, ndak juga bisa. Maka ilmu itu harus mau dan ndak malu. Ya, sebagaimana filosofis pertama kali kita belajar sepeda, belajar motor, nabrak pokok pisang, masuk parit, nabrak orang, nabrak pagar, lutut berdarah, kaki itu gores, jatuh, besok berlatih lagi, besok belajar lagi. Artinya apa? Artinya tahu kalau bisa sepeda, bisa motor, itu banyak manfaatnya. Nah, artinya begitu juga kita dalam memahami agama, ya, dalam belajar agama. Kalau dia bisa, aku juga harus bisa. Kalau dia bisa lancar ngaji, kenapa aku tidak bisa? Nah, istiqomah di situ. Dan sekalian yang dirahmati Allah, saya tambahkan lagi dari hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Ini ada 7 perkara yang harus kita segerakan. Khawatir jika ini datang, ini akan bisa menunda amal ibadah kita. Dinyatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badirul bil a'mali sab'an hal tanzuruna illa faqran munsiya aw ghinan mutghiya aw maradan mufsida aw haraman mufnida aw mautan muhjiza aw ad-dajjal fa syarru ghaibin yuntazar aw as-sa'ata fa sa'atu adha wa amar. Rawi Tirmizi wa qala hasan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian melakukan amal sebelum datangnya 7 perkara. Apa? Yang pertama, kemiskinan yang melalaikan. Adalah, memang kami ini tak ada apa-apa, nak ibadah pun jangan sampai nih berdalih miskin sehingga tidak bisa ibadah. Memangnya beribadah nunggu kaya? Berusaha bekerja itu perintah Allah, tapi kalau semangatnya untuk kaya, tak sampai-sampai kaya, sementara kematian itu tidak mengundang, tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan. Kalau jadwalnya mati, jadwalnya wafat, macam-macam ini, ya. Doakanlah untuk salah satu atasan kami, beliau di Kementerian Agama Kota Pontianak sedang rapat, kemudian pingsan, harus dibawa ke rumah sakit, rupanya jantung. Nah, ini kondisinya belum tahu, ya. Nanti sedang apa? Sedang mau rapat. Ada yang sedang sujud, ada yang sedang khutbah Jumat, ada yang sedang berjoget, ada yang sedang bergendang, ada yang sedang dengan perempuan yang bukan muhrimnya, ada yang macam-macam.
Nah, kita khawatir, kita harus khawatir malaikat maut menjemput kita ketika kita dalam keadaan tidak baik. Makanya bagus didawamkan itu, dibiasakan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan yang baik akhirnya, dan jangan wafatkan dalam keadaan yang tidak baik akhirnya. Kan ada zikir itu kan, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Yang pertama, kemiskinan yang melalaikan. Yang berikutnya, bersegera melakukan kebaikan, khawatir sebelum datangnya 7 perkara. Yang kedua, kekayaan yang menyebabkan kesombongan. Kaya sombong atau kaya tawadhu, pilihannya itu. Disebutkan Allah benci kepada orang kaya sombong, tapi Allah jauh lebih benci orang miskin sombong. Kalau orang kaya sombong, Allah tidak suka, malaikat tidak suka, Nabi tidak suka, manusia juga tidak suka. Tapi logika kita ni masih masuk. Wajar sombong. Oh, ngapa dia sombong? Oh, punya tanah berkapling-kapling, rumah kosnya itu di mana-mana ada. Sungai Raya, Sungai Jawi, TPI, Kota Baru, banyak rumah kos dia tu. Yang mobilnya ini macam-macam itu. Tapi lagi kita masuk, meskipun dikecam oleh Allah dalam surah Al-Qasas. Tapi kalau ada orang miskin, itu namanya tak tahu diri, miskin bergaya je. Kata malaikat, kalau yang kaya aku masih gak wajar gak, tapi ini udah miskin sombong pula dia, dah miskin belagu lagi. Nah, yang berikutnya, sakit yang merusak. Maksud sakit yang merusak ini sakit yang menyebabkan, yang membahayakan akidah kita, sakit yang bisa tidak ibadah, itu khawatir kita. Sakit yang bukan karena semata ridho dengan Allah, tapi sakit yang menyebabkan lupa dengan Allah. Padahal sejatinya sakit itu adalah persentase dari Allah sayang kepada kita dengan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu kalau yang ridho dengan sakit yang diberikan Allah gitu. Tapi ada sakit khawatir, sakit yang merusak, yang menggerutu, sakit yang bukan karena ketaatan kepada Allah, sakit lalu menyalahkan, malah menyalahkan Allah. Kemudian usia lanjut yang menyebabkan kelemahan akal. Ya, usia lanjut, coba dikaji itu ya. Cuma saya lupa pembahasannya itu. Ada dikaji itu. Mengapa Rasulullah itu wafatnya 63 tahun? Pertama, Rasulullah itu menyatakan umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau Abah umur 64, dari umur 60 tahun bonus 4 tahun. Tapi kalau mencapai 7 tahun, maaf bah, tinggal 6 tahun. Kalau dilihat dari 60 sampai 70 tahun. Yang kedua, umur 60-an itu daya ingatnya masih lah, tidak terlalu pikun gitu. Tapi kalau sudah 80, umumnya ya, kau siapa? Saya ini. Pergi ke belakang, lama dia tidak nengok aku ni. Duduk lagi, kau siapa? Lupa dah pikun dah. Bahasa Inggrisnya lupa lapik. Itu lupa lapik tu di mana itu? Itu usia lanjut yang menyebabkan kelemahan akal. Yang berikutnya, kematian yang menyudahi segala hal. Ya, kematian habis selesai. Ya. Malaikat maut ketika mengetuk pintu Rasulullah, pintu rumah Rasulullah, Assalamualaikum,
Dijawab di dalam Waalaikumsalam warahmatullah. Kata Rasulullah nyebut Fatimah, wahai Fatimah, buka pintu. Buka pintu. Bahasa kita gini, cari siapa pak? Cari Rasulullah Muhammad. Bapak siapa? Beritahu ke Rasulullah, yang datang adalah hadimul lazat wa qati'us syahwat, yang mencabut, yang melepaskan berbagai kenikmatan, dan yang memotong segala syahwat manusia. Datanglah Fatimah kepada ayah. Ya, tadi aku nanya ya, siapa yang datang? Katanya ini. Oh, tahu Rasulullah. Wahai putriku, yang datang malaikat maut. Malaikat datang kepada Rasulullah mau mencabut ruhnya, izin. Rasulullah didatangi malaikat mau cabut ruhnya, izin. Kita ada izin, tiba-tiba langsung tumbang, langsung innalillah. Beritahu Muhammad yang datang ini Rasulullah, hadimul lazat wa qati'us syahwat. Jadi kalau dah kematian selesai cerita. Termasuk penyesalan yang tidak ada gunanya adalah ketika mereka yang sudah berada di alam barzah minta tambah usia, tambah umur, tambah waktu. Kata Allah, umur 64 kau kemana? Umur 70 ku beri, untuk apa kau buat? Jadi tidak ada cerita lain lah selain untuk beramal kayak gitu ini. Yang berikutnya, tibanya Dajjal, seburuk-buruk makhluk gaib yang ditunggu. Kita ini berada di era, ada yang menyebutkan era berkuasanya Dajjal. Dajjal itu kan melakukan standar ganda. Karakternya munafik. Karakternya memutarbalikkan fakta. Makanya boleh didawamkan, dihafalkan doa ini. Doa itu dibaca sebelum salam, sesudah bacaan tasyahud akhir. Innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, Dajjal ini merusak iman gitu. Tapi lagi Allah Subhanahu wa taala wa rasuluh itu memberikan solusinya. Ya, apa? Dajjal tidak akan bisa masuk ke rumah, tidak akan bisa menggoda orang yang meyakini Al-Quranul Karim, dengan salah satunya dawamkan membaca suratul kahfi. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin allazina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana, sampai 10 ayat. Makanya sunnah itu tiap malam Jumat baca itu. Ya, paling tidak kalau sudah tidak berjamaah ya kita lah ya baca suratul kahfi itu makhluk ya perusak iman itu. Makanya sampai ada doa Rasulullah berlindung dari fitnah Dajjal gitu. Ya. Tanda Dajjal ya dari karakternya ya merusak secara fisik. Ini mata buta sebelah, di keningnya tertulis dalam bahasa Arab kafir. Di saat itu iman kita diuji. Ya. Sesuatu yang jarang terjadi bisa dilakukannya. Tak turunkan hujan, turun hujan. Tak datangkan kekayaan, datangkan kekayaan. Nah, di situ iman itu. Ya, genggam kuat-kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dajjal menunjukkan surga adalah neraka, surga dan neraka adalah surga. Di bagian dari tipu daya. Atau hari kiamat, dan pada hari itu adalah lebih dahsyat dan pahit. Dalam salah satu kajian bahwa Allah Subhanahu wa taala baru akan menghancurkan bumi ini sehancur-hancurnya jika tidak ada lagi lafzul jalalah kedengaran di bumi itu.
Artinya apa? Artinya ada terdengar lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak terdengar lagi La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tidak terdengar lagi Allahumma sholli. Tidak ada lafaz Allah di bumi itu. Kata Allah, untuk apa aku pelihara di bumi ini? Jadi artinya apa? Orang-orang beriman ini akan Allah wafatkan semua. Dan setiap kita pasti akan menemui yang namanya kiamat sughra. Tarik sughra, ruh sini, bunyi. Tarik kaku kering sampai lutut. Tarik sampai ke perut. Tarik sampai ke leher. Ketika sampai di sini, Allah tutup pintu taubat. Makanya ketika kita masih bisa dengar ayam berkokok, masih mendengar assalatu wassalamu alaik, alhamdulillah, artinya apa? Masih bernapas. Kenapa? Karena ada orang yang ketiga bismikallahumma ahya bismika amut, bangunnya tak ada bangun-bangun, selojo langsung malaikat maut. Makanya doanya itu bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kami bersyukur kepada Allah, atas segala puji untuk Allah yang telah menghidupkan sesudah kami mati. Artinya apa? Artinya tidur itu mati. Bapak ini takut-takut nyebut mati. Jadi tidur itu adalah bagian dari kematian. Ketika belum tiba ajalnya, Allah kembalikan ruh, masukkan lagi hidup kita. Makanya alhamdulillah. Ini hadirin sekalian sebagai pertanda bahwa untuk akhir hidup husnul khotimah, dalam 24 jam kita dibimbing untuk jangan lupakan asma Allah. Dan mudah-mudahan kalimat ini juga yang nanti akan mengakhiri hidup kita ketika sakaratul maut, lidah kita mengucapkan La ilaha illallah atau Allah, Allah, Allah. Lepas ruh kita, insya-Allah dakhalal jannah. Inilah yang kita saksikan saat peristiwa syuhada di Palestina. Ketika sakaratul maut, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bidadari menyambutnya, senyumannya, dan baunya harum, lebih harum dari minyak yang pernah ada di muka bumi. Itulah tanda-tanda orang yang husnul khotimah. InsyaAllah jika kita yakinkan niat kita untuk istiqomah dan akhir husnul khotimah, InsyaAllah Allah akan memudahkan jalan kita untuk wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la takhtim alaina bi su'il khotimah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya dan mengingatkan untuk al-fakir dan untuk kita semua. Semoga Allah wafatkan dalam keadaan yang terbaik akhirnya, dalam keadaan husnul khotimah. Diri kita, anak istri kita dan keluarga kita semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.